Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fawaid sekalian dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali. Dan insyaAllah hari ini kita akan membahas tentang umat Islam yang berpecah belah. Akan tetapi kita wajib bersatu. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Fitnah yang muncul pada akhir zaman bahwa umat Islam berpecah belah menjadi beberapa golongan. Masing-masing mengaku bahwa kelompoknya lah yang paling benar. Seperti halnya orang Yahudi dan Nasrani, mereka berpecah belah dan mengaku bahwa hanya golongannya yang benar. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 113, Qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatlunal kitab. Artinya, dan orang-orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan, padahal mereka sama-sama membuat Alkitab. Adapun dalil yang menjelaskan bahwa umat Islam pada akhir zaman pasti berpecah belah, di antaranya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Bani Israel berpecah belah menjadi 71. Dan sesungguhnya umat ini akan berpecah belah menjadi 72. Semuanya di neraka kecuali satu, dan dia adalah al-jamaah. Yang dimaksud jamaah di sini adalah kembali kepada yang hak, atau sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang berpijak kepada sunnahku pada hari itu dan sunnah para sahabat-sahabatku. Para pemirsa, perpecahan umat Islam ini merupakan takdir kauni, kehendak Allah untuk menciptakannya, bahwa pada akhir zaman umat Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti berpecah belah. Akan tetapi bukan berarti kita boleh berpecah belah, sebagaimana dalil yang selalu dikumandangkan oleh orang ahli bid'ah dalam rangka menutup aib mereka. Mereka berdalil dengan hadis palsu, ikhtilafu ummati rahmah. Perpecahan umat ini adalah rahmat. Ketahuilah perkataan ini bukan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ini adalah hadis palsu. Syekh Al-Albani rahimahullah berkata, para pakar ahli hadis telah mencoba mencari sanad hadis ini, akan tetapi tidak menemukannya. Dalil mereka ini tidak akan masuk akal, karena mustahil orang yang berselisih dan berpecah belah hidupnya penuh dengan rahmat. Bukankah pasangan suami istri bila berselisih terancam jiwanya? Bagaimana berselisih dalam hal akidah dan ibadah merasa rahmat? Oleh karena itu, ahli bid'ah dan orang yang fanatik golongan merasa sakit hatinya bila dikritik kesalahannya. Ketahuilah, perpecahan umat ini merupakan ujian bagi orang yang beriman. Hendaknya mereka memilih jalan yang benar dan meninggalkan kelompok tersesat lainnya. Adapun dalil wajibnya kita bersatu, tidak boleh berpecah belah dan bergolong-golongan, firman Allah Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 103, yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu jadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah meridai kamu 3 perkara dan membenci kamu 3 perkara. Yaitu kita harus kembali kepada tali Allah, sedangkan makna tali Allah ialah Quran dan Sunnah, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis. Kitab Allah adalah tali Allah yang menjulur dari langit ke bumi.
Adapun dalil yang menunjukkan bahwa as-sunnah termasuk tali Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku tinggalkan kepadamu dua perkara dan kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya." Pada zaman sekarang ini, umat Islam tidak cukup hanya berpegang kepada Al-Quran dan hadis yang sahih untuk menyatukan umat, karena orang yang senang berbuat bid'ah, mereka mengaku berpegang kepada Al-Quran dan sunnah, akan tetapi mereka berselisih dan berpecah belah. Karena itu tidaklah umat Islam akan bersatu melainkan apabila di dalam berpegang kepada Al-Quran dan hadis yang sahih disertai dengan pemahaman salafus salih dari kalangan para sahabat, tabi'in dan ahli hadis. Sebab jika tokoh umat memahami dalil nas dengan pemahaman salafus salih, niscaya mereka tidak akan berpecah belah walaupun mereka berselisih dalam suatu masalah, karena khilaf mereka jatuh pada masalah ijtihadiyah. Adapun dalil wajibnya kita memahami dalil nas dengan pemahaman salafus salih adalah sebagai berikut: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Artinya, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama masuk Islam di antara orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Surah At-Taubah ayat 100. Dalam ayat tadi, Allah Ta'ala memuji sahabat dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, yang sekarang dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rasulullah SAW bersabda, "Maka barang siapa yang menjumpai perpecahan umat, hendaknya dia berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang menunjukkan kepada kebaikan dan mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham." Rasulullah SAW tidak hanya berpesan kepada umatnya agar berpegang kepada sunnah saja, akan tetapi kepada sunnah sahabat pula. Dari Abu Burdah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Dan sahabatku adalah orang yang dapat dipercaya untuk umatku. Maka jika mereka telah pergi, maka akan datang apa yang dijanjikan kepada umatku." Imam Nawawi rahimahullah berkata, adapun makna apa yang dijanjikan yaitu munculnya bid'ah, perkara-perkara baru dalam urusan agama, dan munculnya fitnah. Selanjutnya, orang yang menolak pemahaman para sahabat maka akan diancam menjadi orang yang tersesat. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Syekh Albani berkata, benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa umat Islam pada zaman sekarang, kecuali sedikit di antara mereka, tatkala mereka tidak berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tersesat dan hina. Yang demikian itu karena mereka berpegang kepada pendapat pemimpin mereka. Tatkala terjadi perselisihan, pendirian mereka pada dasarnya kembali kepada pemimpin mereka. Jika ada ayat yang cocok, mereka ambil, jika tidak, mereka tolak. Bahkan sebagian mereka berkata, setiap ayat atau hadis yang bertentangan dengan pendapat mereka maka dimansuh, dihapus. Semoga Allah merahmati Imam Malik rahimahullah. Beliau berkata, dan tidak akan baik umat pada akhir zaman ini melainkan apabila mereka kembali sebagaimana ulama pertama memperbaiki umat. Kesimpulannya, para tokoh masyarakat hendaknya mengajak umat agar kembali kepada pemahaman salafus saleh sebagaimana pemahaman sahabat tatkala mengambil dalil daripada Al-Quran dan hadis.
agar umat tetap bersatu dan tidak timbul perasaan benar sendiri dan menyalahkan orang benar. Tokoh umatnya hendaknya hati-hati dalam memimpin umat, jangan sampai menjadi penyebab kerusakan umat. Dari Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna akhwafa ma akhafu alaikum al-a'immatul mudhillin." Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari umatku adalah para pemimpin yang menyesatkan. Tokoh umat hendaknya takut di hadapan pengadilan Allah pada saat pengikut mengadu pada hari kiamat. Mari kita tengok surah Ibrahim ayat 21 sampai dengan 22 dan surah Ghafir ayat 47 sampai dengan 48, juga surah Saba ayat 31 sampai dengan 33. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada kita semua, menjadikan pemimpin-pemimpin kita yang mengajak kepada yang hak, yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma aslih wulata umurina ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.